فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, masih di muka surat 163, masih menukilkan ayat-ayat Allah tentang penciptaan Adam dan seterusnya itu. Dialog Allah dengan iblis. Inna ibadi, ini ya, atau yang qala hadza. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus alayya. Di situ menunjukkan, kata para ahli nahwu, bolehnya ayat tawassata jar wal majrur. Di antara apa? Di antara na'at wal man'ut. Baik, asalnya kan siratun mustaqimun alayya. Ini adalah jalan yang lurus yang menjadi tanggung jawabku untuk menjaganya. Sebagaimana dalam ayat yang lain, wa 'alallahi qasdus sabil wa minha jair. Dan menjadi kewajiban Allah lah untuk memelihara jalan yang lurus. Dan dari jalan lurus itu bercabang-cabang jalan yang menyimpang. Kata Imam Ibnul Qayyim, alayya di sini maksudnya adalah Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk menjaga jalan itu. Baik, makanya kalau ingin selamat ikuti jalan itu, Allah menjaga. Kalau jalan-jalan yang lain maka itu diserahkan pada setan. Na'udzubillah. Baik. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya para hambaku, dijelaskan kalau tak salah Anda dapatkan dari Ibnul Qayyim, tapi sudah agak lama, ini adalah ubudiyah khosoh, bukan ubudiyah ammah. Maksudnya bukan hamba dalam artian orang kafir juga masuk, bukan. Tapi orang yang memang mau menyembah Allah Ta'ala, orang yang memang mau berwala kepada Allah, bukan berwala pada setan. Maka orang yang memang mendekat kepada Allah, setia pada Allah, maka setan tidak memiliki kekuasaan atas mereka sedikit pun. Laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Hanya saja di sini illa, di sini istisna yang mungqati. Hanya saja orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang tersesat, yaitu apa? Laka alaihim sultan. Engkau memiliki kekuasaan atas mereka. Makanya, dan ini seandainya orang-orang awam mengambil pelajaran, banyak itu cerita-cerita bahkan dari kerabat-kerabat situ dan sebagainya. Yaitu apa? Yang awam mengatakan, ini kalau saya ke hospital ini merawat orang ini, saya selalu lihat ada hantu ini, ada setan begini, menampakkan gini-gini. Tapi kenapa kalau adik yang jaga, maksudnya abu mobil yang jaga, nggak ada apa-apa. Kalau saya tidur tak mampu tidur karena lihat ini, tapi adik boleh tidur santai ya. Ya, orang-orang ahlu tauhid nggak didatangi setan, insya Allah. Istilahnya setan tidak sewenang-wenang mampu mengganggu apalah dan sebagainya. Orang yang jauh dari Allah itu yang sering didatangi memang. Seperti yang kemarin alhamdulillah sudah cerai itu, yang orang jahat itu. Dia sendiri mengaku kalau saya di hospital khusus untuk apa, bangsawan, banyak jin, banyak ini, kita lihat itu gini. Padahal waktu Abu Mukbil dan yang lainnya jaga, tak ada apa-apa pun, santai aja boleh tidur. Yang itu tak mampu tidur. Demikian pula yang kerabat satu lagi ini, saya kalau ke rumah orang itu selalu saya lihat di pojok situ ada orang itu sedang itu di pojok. Yang lain-lain kami tak lihat apa-apa waktu kami ke rumah itu. Alhamdulillah, yang selalu diganggu memang orang yang tidak mendekat kepada Allah. Akhirnya apa, banyak yang tak mampu tidur, akhirnya memelihara apa itu, beli pedang, katanya pedang untuk menolak itu. Sia-sia. Kecuali orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang tersesat. Ya, akan tetapi alal khilaf memang illa di sini istisna munqati ataukah istisna muttasil. Yang dirajikan Ibnul Qayyim ini yang munqati. Karena ibadi di sini memang apa, para hamba yang mau mendekatkan diri kepada Allah. Yang menghamba pada setan malah semakin dikuasai oleh setan memang. Wa inna jahannama lamau'iduhum ajmain. Nah, ini hum kembali kemana? Bukan kembali ke semua, tapi sesuai kaidah dasar kembali ke dhamir yang terdekat, isim dhohir yang terdekat, yaitu yang setelah illa.
Sesungguhnya neraka jahanam itu benar-benar tempat yang dijanjikan untuk mereka semua, bukan semua makhluk, tetapi orang-orang yang mengikuti setan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah setan itu mengajak bala tentaranya agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi ajma'in di sini bukan kembali ke yang sebelum ilah dan yang setelah ilah, tapi hanya untuk yang setelah ilah, kembali ke isim dzahir yang terdekat. Karena untuk yang orang yang setia kepada Allah, jelas dalil-dalil telah menunjukkan tempat mereka adalah surga. Laha sab'atu abwab. Neraka memiliki 7 pintu. Sementara surga memang rahmatnya Allah ada 8 pintu. Kesempatan masuk surga lebih besar. Likulli babim minhum juz'um maksum. Setiap pintu dari mereka itu ada bagian yang takdirnya apa? Asalnya likulli babin juz'un maksumun minhum. Setiap pintu itu ada bagian yang telah ditentukan, telah dibagi-bagi dari orang-orang tadi. Tergantung pintu ini untuk orang yang amalannya gini, sebagaimana untuk masalah surga ada babus sholah, ada babu as-shadaqah, ada juga al-walidan, ausa'u abwabil jannah. Kedua orang tua adalah pintu surga yang paling luas. Ada juga babul jihad, ada juga babul rayyan, dan seterusnya. Ada karakteristik tertentu. Wa qala ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah tatkala kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian untuk Adam, maka mereka semua bersujud kecuali iblis. Ma'ruf, telah kita lewati, ilah di sini istisna munqati. Para malaikat semuanya memang sujud. Akan tetapi iblis dia tidak sujud takdirnya. Qala asjudu liman khalaqata tina. Ini soal ingkari. Apakah layak untuk saya sujud kepada sesuatu yang engkau ciptakan dari tanah liat? Ini menghina unsur. Maka dikatakan unsuri pertama adalah iblis, yaitu yang fanatik pada golongan. Ini saya darah biru, engkau darah apa pula? Darah biru. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya. Akhbirni, dan ini adalah kalimat yang kasar kan kepada Allah. Gimana iblis mengatakan gitu? Kabarkan kepada saya ya Allah tentang orang ini, yaitu Adam, yang mana engkau lebihkan dia, engkau muliakan dia di atas saya. La in akhartani ila yaumil qiyamah, demi kebesaranmu seandainya engkau mengakhirkan saya, yaitu menunda kematian saya sampai hari kiamat, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila, pastilah aku akan menyesatkan keturunan dia kecuali sedikit dari mereka. Memang dalil banyak ya bahwasanya membanggakan jumlah itu tak ada gunanya. Sudah jelas sejak awal, iblis pun sudah tahu, dan Allah sudah mengingatkan, hanya sedikit yang bersyukur, hanya sedikit yang taat, kebanyakannya adalah fasik. Hanya sedikit yang selamat dari tipu daya syaitan. Wallahul musta'an. Qala dhhab faman tabi'aka minhum. Allah berfirman, pergilah engkau, kemudian barang siapa mengikuti engkau dari kalangan mereka, fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'am maufura, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasan untuk kalian, balasan yang dibanyakkan. Wafir artinya adalah banyak, jadi balasannya jangan khawatir, semuanya dapat. Kalau dikatakan khawatir, naudzubillah. Semuanya dapat itu orang-orang yang memang mengikuti iblis. Naudzubillah. Wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlik. Ini kata para mufassirin, ini amr adalah apa? Amr apa istilahnya itu takdiri, yaitu qada, bukan perintah syar'i tapi perintah kauni, yaitu diberi izin, diberi takdir. Bukan berarti saya dapat perintah dari Allah ini untuk menyesatkan manusia, bukan itu. Ini memang fi'il amr, tetapi amr kauni, yaitu takdir, diizinkan memang. Adapun larangannya, adapun masalah secara syariat memang dilarang tentunya untuk menyesatkan orang lain. Tapi iblis diberi izin, diberi keleluasaan sebagai ujian. Wastafziz man istata'ta minhum. Istafizza itu kata para mufassirun, ada beberapa penafsiran, tapi maksudnya adalah menghasung, yaitu menyemangati, menggoncangkan dan sebagainya, menolak-nolak ke depan istilahnya.
orang yang engkau mampu dari mereka, bisautika, dengan suaramu. Dijelaskan oleh sejumlah salaf dengan sanad yang sahih, yaitu apa? Masuk di dalamnya adalah al-ghina, yaitu nyanyian. Baik. Ini salah satu dalil kalau tak salah dari Ibnu Mas'ud, dan ana lupa telah ana periksa sanad-sanadnya, kalau tak salah dari Ibnu Mas'ud dan beberapa yang lain. Ini dalil tentang haramnya nyanyian. Ini memang langkah setan, nyanyian dan alat musik. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilik, dan datangkanlah kepada mereka, kepada keturunan Adam itu, pasukan berkudamu dan pasukan jalan kakimu. Apa aja ini berarti ya? Infanteri, dan kalau khailik berarti apa? Kavaleri, pasukan yang memakai kendaraan. Rajilik yaitu apa? Infanteri, pasukan jalan kaki. Alhamdulillah. Wasyarikhum fil amwali wal aulad, dan berkongsilah dengan mereka di dalam harta benda dan anak-anak. Yang tidak membaca bismillah, memang setan akan mendapatkan makanan. Yang masuk rumah tidak bismillah, setan akan ikut masuk, dapat penginapan free. Naudzubillah, nggak bayar sewa. Naudzubillah. Ikut makan, ikut minum dan sebagainya itu. Wal aulad, demikian pula anak, yaitu ikut menggauli kalau tidak baca bismillah tatkala hubungan dengan istri. Wa'idhum, dan berikan janji pada mereka. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan kepada kalian kefakiran, yaitu menakut-nakuti, kata para mufassirin. Menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Kalau sedekah nanti jadi fakir, kalau jihad nanti fakir, kalau haji atau umrah nanti fakir, dan seterusnya. Baik, nanti masa depannya bagaimana, nanti makan apa kalau hanya mengaji di masjid dan sebagainya. Kita mendekat pada Allah sambil berusaha semampunya. Baik. Dan memerintahkan mereka untuk berbuat kekejian. Baik. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan tidaklah setan menjanjikan kepada mereka kecuali tipu daya belaka, sebagaimana dia telah menjanjikan kepada Adam apa itu? Mulkil la yabla, kekuasaan yang tidak pernah luntur. Tahu-tahu malah apa? Terusir dari apa istilahnya itu ya? Dikeluarkan dari surga. Setan memang menipu. Tidaklah setan menjanjikan pada mereka kecuali tipuan belaka. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya para hambaku, orang-orang yang memang mau menghamba pada Allah, penghambaan syar'i, bukan maksudnya adalah yang sifatnya kauni. Kalau masalah kauni semuanya hamba Allah, tidak lepas dari takdir Allah. Engkau wahai setan tidak memiliki kekuasaan sedikit pun atas mereka. Tentunya hamba Allah adalah yang meyakini janji Allah. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan kepada kalian pengampunan dan kurnia, dan janji Allah pasti ditunaikan. Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah Rabbmu yang menjadi pengurusi untuk para hambanya itu. Orang-orang yang mau bertawakal pada Allah, Allah yang mencukupi dia. Yang tidak merasa cukup, ya memang akan ditipu oleh syaitan. Na'udzubillah. Tayyib, wa qala ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah tatkala kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun bersujud. Akan tetapi iblis takdirnya apa? Lam yasjud, dia tidak sujud. Illa di sini istisna munqati. Kana minal jin, dia termasuk dari jin. Kata sebagian mufassirin, apa itu? Khanahu jinsuh. Jenis dia mengkhianati dia. Para malaikat jenisnya dari cahaya, makanya memang tidak ada keinginan buruk, walaupun mereka punya kekuatan besar tapi selalu ingin menaati Allah. Sementara iblis yang memang membanggakan jenisnya api, justru jenis api ini yang mengkhianati dia. Api bukan jenis yang mudah ditundukkan kan. Kita suruh apa belum tentu mau, malah kita yang terbakar atau apa. Kalau membanggakan jenis, justru jenis inilah yang telah mengkhianati iblis. Dikatakan kana minal jin, sementara jin diciptakan dari apa? Mimarijin minar, dari api yang bergejolak, atau yang mengatakan marijin yaitu api yang bagian paling atas, yang memang apa? Gerakannya paling liar, tidak tenang, tidak tunduk dan sebagainya. Fa fasaqa an amri rabbih. Baik, nah di sini ada isyarat fa ta'qib, yaitu tatkala jenisnya memang bukan jenis cahaya, maka dia fasaqa ay kharaja.
an amri rabbih, keluar dari perintah Rabbnya, yaitu tidak mau taat. Ini peringatan kalau membanggakan jenis memang apa? Akan celaka kita. Baik. Tapi kalau kita tahu bahwasanya yang paling mulia adalah orang yang bertakwa, maka jenis apapun kalau dia berusaha, dia akan dibimbing oleh Allah Ta'ala. Makanya jin yang masuk Islam banyak juga orang-orang yang mau bertakwa, tidak membanggakan jenisnya. Ini jenis api, jenis yang berkuasa dan sebagainya. Nah, tatkala dia minal jin fasaqa an amri rabbih, dia jadi durhaka dari perintah Rabbnya. Tatkala dari jenis jin, walaupun ada jin yang dapat hidayah, yang tawadhu, tidak membanggakan jenisnya itu. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Ini adalah soal ingkari, yaitu ini ada fa lagi, fa takkib, yaitu apabila kalian sudah tahu inilah keadaan iblis, yang mana dia sejak awal sudah memusuhi nenek moyang kalian, wahai manusia, apakah kalian akan menjadikan dia dan keturunan dia sebagai pemimpin-pemimpin, bukannya aku? Sementara Allah tidak pernah mengecewakan kita. Allah selalu menyayangi kita, membimbing kita, menasihati kita, mentarbiah kita dengan tarbiyah terbaik. Dia memang Rabbul Alamin. Wa kana bil mu'minina rahima, penuh belas kasihan dan kasih sayang kepada mukminin. Bagaimana justru menjadikan iblis yang sejak awal sudah menyusahkan Nabi Adam, demikian pula keturunan-keturunannya. Apakah kalian akan menjadikan dia sebagai pemimpin-pemimpin, dia dan keturunannya, bukannya aku sebagai pemimpin? Wahum lakum adu, sementara mereka adalah musuh untuk kalian. Ini mustahil. Justru kita menjadikan musuh sebagai pemimpin, kita akan diinjak, kita akan disesatkan dan seterusnya. Bi'salil zalimina badala, alangkah buruknya pengganti untuk orang-orang yang zalim itu, yang meletakkan wala bukan pada tempatnya. Mestinya walaknya kepada Allah sebagai waliullah dan Allah sebagai wali kita, tapi justru orang-orang itu memilih untuk menyembah setan. Baik. Allahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.